Hai guys, oke gue mau minta maaf banget sebelumnya, soalnya di konten Eat and Talk sebelumnya gue tuh sebenarnya kan di awal-awal sampai beberapa menit lah, pokoknya itu gue masih pakein subtitle apa yang gue omong karena gue yakin banget itu suaranya kecil banget. Dan sekarang gue berharap nggak kecil banget sih suaranya karena gue pakai ini, dan kemungkinan gue nggak akan pakai subtitle lagi gitu. Oh ya, Eat and Talks kali ini kita bakal ngomongin tentang, oke, seperti biasa gue pakai kreatif gue adalah kertas guys. Jadi nanti mungkin kalau misalnya gue bolak-balik kayak baca sesuatu, itu gue kayak ada catatan tersendiri gitu ya, kayak biasa. Oke, Eat and Talks kali ini gue bakal ngomongin tentang parenting. Parenting tuh apa? Enggak sih, nggak membahas tentang makna dari parenting, cuman ya kita dengerin aja. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, gue bakal ngasih tahu sekarang episode ini gue bakal sambil makan, agak nggak kelihatan sih, mie digoreng pakai telur. Karena ini juga masuk jam-jam makan siang, jadi gue makannya pakai nasi. Oke, kita cobain. Oke, poin pertama dari apa yang pengen gue sampaikan adalah parenting itu ngaruh dan berdampak buat gimana anak ketika dewasa. Dari hal ini gue setuju banget, bukan karena dari pengalaman gue pribadi aja, tapi dari orang-orang sekitar gue kayak biasa. Karena menurut gue, sorry banget ya belakangnya bantah-bantah karena gue lagi di kamar gue. Karena menurut gue bahkan ada beberapa podcaster atau artis-artis lain yang juga menyampaikan ternyata tuh parenting itu ngaruh dan berdampak banget buat gimana mereka ketika dewasa, bahkan ketika mereka udah punya anak, ketika mereka menjadi orang tua lagi, bahkan ketika mereka udah punya cucu, kayak gitu. Terus kenapa juga gue setuju parenting itu ngaruh dan berdampak buat gimana anak ketika dewasa. Satu, contohnya kita bisa ambil ke poin dimana ada salah satu anak yang dia tuh jadi anak yang takut buat bergerak dan lebih ngerasa nyaman terus-terusan ada di zona aman dia, comfort zone, zona nyamannya lah pokoknya. Karena waktu kecil bisa aja dia menjadi pribadi yang seperti itu, karena waktu kecil itu mungkin dia sering disalahin, even dia melakukan kesalahan yang besar, dan ketika melakukan kesalahan besar dia disalah-salahin. Bahkan ketika dia melakukan suatu kesalahan kecil yang ibaratnya bisa untuk dimaklumi lah, tetapi dia tuh disalah-salahin. Jadi dari masalah yang kecil
kecil sampai besar aja tuh dia suka disalah-salahin. Dan bisa jadi anak-anak yang kayak gitu tuh dia punya bayangan ketika dewasa mungkin gak selalu sama orang tuanya sih ketika dia disalah-salahin tuh waktu kecil, bisa sama kakak-kakaknya atau bahkan bukan di keluarga intinya tetapi di keluarga-keluarga besar yang ibaratnya tante atau om dan sekitarnya. Bisa aja dengan dia disalah-salahin sama orang-orang terdekatnya ini ketika masih kecil, itu ngebuat dia punya bayangan ketika dewasa. Mungkin dia mau bergerak atau speak up tentang sesuatu, tapi dia punya bayangan yang kayak nanti gue bakal disalahin gak ya, atau nanti gue bakal salah gak ya kalau gue ngomong kayak gini, atau nanti gue bakal salah gak ya kalau gue melakukan ini, kayak gitu. Yang padahal dia aja tuh belum melakukan atau dia belum mengutarakan hal itu kayak gitu. Nggak harus nunggu dia dewasa banget deh, tapi mungkin sesimpel kayak di SMP, SMA kan kita kayak harus ada tugas kelompok, terus kita kayak harus speak up gitu nggak sih, kita harus ngasih masukan ke kelompok kayak gitu. Dari hal-hal kayak gitu mungkin anak-anak yang mungkin waktu kecil sering disalah-salahin, sesimpel itu mereka kayak susah banget buat mengutarakan bahkan ke teman-teman kelompoknya kayak gitu, karena dia punya bayangan yang kayak nanti gue akan diterima gak ya, maksudnya omongan gue akan apakah benar-benar disalahkan seperti waktu dulu gue kecil, atau bahkan omongan gue ngomong tapi gak dipeduliin dan lain sebagainya. Pokoknya dari apa yang gue sering disalah-salahin waktu kecil, itu pasti dia bawa sampai ketika dia dewasa. Dan tentunya gitu sih, dia jadi mudah. Yang paling utama banget penyebabnya adalah dia jadi mudah takut aja sih buat kayak show up gitu sih. Terus yang kedua adalah contohnya bisa kita lihat juga kalau parenting itu berpengaruh dan berdampak buat gimana anak ketika dewasa. Adalah anak yang memilih untuk menyendiri dan narik diri dari lingkungan-lingkungan baru atau lingkungan tertentu. Karena mungkin waktu kecil mereka itu terbiasa buat nggak diterima entah keberadaannya secara fisika. Kenapa? Mungkin sebelumnya kayak ya, jadi anak yang mungkin kelihatannya tuh ketika dewasa dia kayak lebih milih buat narik diri, nggak bergaul sama siapapun, dan dia lebih milih buat jadi orang yang pendiam aja kayak gitu. Bisa jadi dia punya pengalaman buruk yang gak diterima oleh entah keluarga terdekatnya atau bahkan kakak-kakaknya yang kayak waktu kecil tuh misalnya kakaknya main terus adiknya tuh kayak udah lo jangan ikut gue kayak gitu. Itu masih kecil belum mungkin hal sepele itu kakaknya juga kan waktu itu masih kecil mungkin gak nyadar juga, tapi itu adalah sebuah bentuk ketidak diterimanya dia nih, seorang anak kecil yang kita nggak tahu ya itu bakal membekas atau enggak, atau mungkin dia nggak diterima di keluarga besarnya yang mungkin apa ya, sesimpel kayak ketika misalnya keluarga besarnya ada acara
kayak lebaran dia foto bareng dan ternyata dia nggak diajak, kayak gitu sih. Terus atau saudara-saudaranya pakai baju samaan tapi ternyata dia nggak diajak, kayak gitu sih. Itu kan jadi bentuk kayak, oh keberadaan gue nih, entah dia merasa gak dianggap, tapi kan secara gak langsung itu juga sebagai bentuk, oh gue gak diterima, itu sebagai sebuah bentuk penerimaan yang tidak ada bagi dia, kayak gitu guys. Dan hal itu kan lucu banget gitu sih. Atau ini kan gue gak sadar dari tadi gue ngasih contoh yang mungkin ya contoh parenting dari yang anak itu apa ya, jadi takut bergerak dan lebih ngerasa nyaman dan aman untuk berada di comfort zone ya kan, comfort zone atau zona nyamannya. Ya contohnya mungkin dia disalah-salahin sama orang tuanya juga, misalnya kayak disuruh belanja ke warung salah, terus kayak diomelinnya sebegitunya, misalnya kayak kamu kan aku suruh beli ini gini-gini, kenapa enggak gini-gini. Terus nanti ketika dewasa anak itu pasti bakal kayak, duh gue males deh kalau ada yang nyuruh-nyuruh atau apa ya, coba untuk nurutin instruksi atau perintah orang lain lagi. Karena waktu kecil aja gue punya bayangan yang kayak, gue waktu itu aja disuruh beli sama nyokap gue apa, terus ternyata salah, dan kesalahan gue yang itu tuh sampai apa ya, nggak ada bentuk apresiasi, malah diomelin sebegitunya kayak gitu. Terus yang anak yang suka menyendiri, anak yang pendiam, karena mungkin dia kebiasa untuk nggak diterima misalnya sama orang tuanya sendiri, kayak mungkin kayak nilai kamu nggak cukup nih gitu, coba lihat si A teman kamu bla bla. Ini even kayak orang tua kan kadang secara nggak sadar emang ngebandingin anaknya gitu kan, entah sama saudara atau sama siapapun. Dan mungkin dengan bentuk kayak gitu tuh secara nggak langsung sebenarnya mereka sedang menerapkan bahwa anaknya tidak diterima secara fisik, kayak gitu sih. Dan hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya apa ya, oh ya, gue sebenarnya di sini nggak menyudutkan mau anak yang pemalu, anak yang pendiam, dan bahkan dia tuh merasa nyaman untuk apa ya, berada di comfort zone-nya, dan emang senang aja gitu apa ya, membatasi dirinya dari orang-orang sekitarnya. Mereka itu orang yang penyebabnya belum tentu sama apa yang gue sebutkan sebelumnya. Nggak semua orang punya alasan yang sama, tapi semua orang pasti punya alasan gitu. Dan gue percaya juga sih, apapun yang dialami dan dijalani dan dilakukan orang lain itu pasti ada alasannya, kayak gitu. Terus poin yang kedua adalah parenting itu nggak ada yang benar banget dan nggak ada yang salah banget. Gue setuju banget, karena menurut gue itu kan tergantung penilaian orang masing-masing juga ya. Entah orang tua yang menjalani itu merasa benar banget, pasti ada orang lain yang merasa kayak
lo kayaknya terlalu keras deh ke anak lo kayaknya terlalu lembut deh ke anak lo, kayak gitu. Tapi menurut gue orang tua itu sih yang bisa ngukur sendiri dimana kekurangan gue menerapkan parenting A, dimana kelebihan gue menerapkan parenting B, kayak gitu. Dan pastinya semua jenis parenting itu bermaksud dan memiliki tujuan yang baik, kayak gitu. Sebentar guys, gue makan dulu. Terus contohnya adalah kayak parenting, VOC parenting. Gue kayak seneng banget nih ngeliat orang-orang kayak asal nyebut. Sebenarnya gue tahu sih parenting itu jenisnya banyak. Dan lain waktu kita bahas itu kali ya. Kita bahas jenis parenting tuh apa aja dan gue bakal jabarin maknanya. Oke, sekarang gue mungkin senggol mengenai VOC parenting. Kalian pasti tahu VOC parenting atau didikan orang tua yang terlalu keras. Mungkin orang tua yang menerapkan parenting jenis ini atau jenis VOC, kan mereka kayak gue menerapkan parenting ini supaya anak gue nggak menye-menye, supaya anak gue terbiasa untuk gue aja udah menerapkan ibaratnya parenting yang nggak lembut-lembut banget, karena gue tahu hidup tuh kayak gini. Semakin kita dewasa bla ya mungkin nanti anak gue juga supaya nggak kaget nih melihat kayak dunia tuh yang keras, dunia tuh yang bla bla bla. Mungkin maksudnya memang sebaik itu, tapi mungkin terlalu keras ke anak juga nggak baik. Hasil itu kayak ngebuat anak di poin sebelumnya gue juga belum nyampe nih, kalau ternyata anak tuh gimana ya, nggak iya sih, utamanya anak kecil ketika dia menemukan ketika dia dihadapkan sama orang-orang rumahnya, terus orang-orang rumah itu ngasih sifat yang gimana ya, lingkungan pertama yang dia masuki di kehidupan adalah keluarganya, dan bagaimana perlakuan dan bagaimana keluarga terhadap dia lah, itulah gambaran dia tentang bagaimana orang-orang luar yang akan ditemui. Misalnya kayak orang asing yang ketemu di jalan aja, anak itu belum ngobrol bahkan, tapi dia punya bayangan yang kayak kayaknya dia kayak kakak orangnya, misalnya baik, atau bisa juga dia kayak ayah yang aku salah dikit ngomel, kayak gitu. Kayak mereka tuh punya ekspektasi, dan iya sih mereka belum kenal ekspektasi, tapi pasti mereka punya bayangan dan ekspektasi. Kayaknya dia orang yang kayak gini, kayaknya dia orang kayak gini, dan dia bisa mengenal jenis-jenis orang yang kayak gini, yang kayak gitu. Itu di lingkungan pertamanya, yaitu keluarga, kayak gitu. Dan balik lagi, sebenarnya terlalu keras ke anak itu, iya sih gue ngerti orang tua yang kayak gitu ya mau membiasakan anaknya buat kayak nanti dunia juga bakal keras kalau kayak gitu, biar lo gak kaget juga gitu, dan biar si anak mungkin jadi anak yang tegas dan lain sebagainya.
menurut gue terlalu keras karena akan membentuk dia, entah dia menyontolkan juga atau malah itu menjadi sesuatu yang traumatik buat dia. Contohnya adalah ketika anak menyontolkan apa yang orang tuanya berikan philosophy parenting ini, pasti dia akan memperlakukan hampir semua orang di hidupnya dengan cara demikian. Dan buruknya kalau dia ikut memberikan perlakuan yang keras dari dirinya ke orang-orang di luar dirinya, dan ini terbawa ke ketika dia sudah menikah atau bahkan dia sudah memiliki pasangan. Kadang kan kita nggak tahu ya, penerimaan setiap orang tuh beda-beda, apalagi pasangannya kayak gitu. Dihadapi dengan orang yang terlalu keras tuh, kadang kita nggak tahu ya daya tahannya tuh sampai di mana, kesabarannya sampai di mana kayak gitu. Dan mungkin terus tadi apa sih, gue lupa. Dia menyontokkan, kalau enggak dia jadi traumatik. Kalau dia traumatik sama apa yang udah orang tuanya lakukan ke dia, misalnya kayak gue dididik terlalu keras gitu. Sesimpel kayak ada orang yang nadanya tuh tinggi kalau ngomong, bahkan dia berteriak tapi kayak nadanya tinggi, omongannya tegas. Dia tuh kayak ibaratnya kaget dan berusaha menghindar, padahal orang itu tuh ya cuma emang max-nya sampai di situ aja. Maksudnya kayak emang gue pengen ngomong pakai nada tinggi dan pengen tegas aja gitu. Gue nggak mau teriak-teriak yang kayak orang tua lo kayak gitu. Itu sih. Dan dua-duanya bahaya sih kalau misalnya lo negatifnya ya, hal itu bahaya, merugikan juga. Karena kalau lo menyontohkan itu dari apa yang orang tua lo kasih, misalnya lo jadi orang yang juga terlalu keras, bahkan ke orang-orang sekitar lo, bahkan sampai ke pasangan lo dan pernikahan lo, itu tadi kita nggak pernah tahu penerimaan orang dari sikap dan perlakuan lo tuh kapasitasnya gimana mereka, dan kesabaran mereka juga kita nggak tahu. Terus traumatik, sedikit banyak kalian pasti tahu gimana trauma dan pahitnya trauma tuh ibaratnya kalian selamat dari kecelakaan, mungkin lama-kelamaan kelihatannya bisa sembuh, tapi kalian cacat seumur hidup. Itu ya ironisnya, in my opinion gitu. Jadi kayak kalau lo trauma atas perlakuan yang paling keras banget dari orang tua lo, ya lo juga jadi orang yang lebih sensitif terhadap apapun, karena lo mungkin udah terbiasa disakitin. Gue gak tahu ya, mungkin ada sebagian anak yang ketika orang tuanya memberikan perlakuan yang keras kepada dia dan dia menganggap itu sebagai sebuah kesakitan yang ditancapkan oleh orang tuanya terhadap gue, kayak gitu. Oke guys, bentar karena ini sudah menyambut. Oke, karena lagi azan juga, gue silent dulu guys.
Oke, azannya udah berhenti. Nah, selanjutnya berbanding terbalik sama parenting yang tadi gue sebutin. Mungkin ada parenting yang justru sebaliknya, yaitu parenting yang orang tuanya tuh dia terlalu lembut ke anaknya. Sebenarnya dampaknya mungkin sama. Nanti anaknya karena terbiasa dispesialkan, apa-apa diturutin, terus berarti dikasih sayang yang berlebihan, dan anak ini tuh pasti punya expect dia bakal diterima sama orang-orang sekitarnya, dan dia merasa ya semua lingkungan juga pasti akan memberikan perlakuan yang sama apa yang orang tuanya kasih, kayak gitu. Terus dia juga akan menjadi orang yang sama. Sorry kalau geresak-geresak data. Sensitif terhadap beberapa hal tertentu di hidupnya, kayak gitu. Gue pengen aja kali ya. Itu sih guys. Terus ada juga orang tua yang ternyata ngasih parenting ke anaknya itu tengah-tengah. Dia nggak terlalu keras, dia terlalu keras ya, mungkin kadang terlalu lembut juga ya kadang, tapi kadang terkesan dia menyepelekan anak. Mungkin menyepelekan itu dalam bentuk saking lembutnya. Kalau misalnya anak mau nyobain hal B, pasti itu kita kayak asal ngebolehin bla 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 kayak gitu guys. Contohnya ya kayak itu sih. Ya sebenarnya buat anak yang dikasih parenting terlalu keras, terlalu lembut, bahkan terkesan disepelekan, mereka punya sisi positifnya juga. Dan gue yakin orang tua yang menerapkan ini juga mereka merasa benar atas hal itu. Dan kita juga gak bisa menyalahkan gak sih kalau misalnya ada orang tua yang lo kok terlalu keras sih ngedidik anak lo kok terlalu lembut sih ngedidik anak lo kok terlalu nyepelein sih gitu. Kita gak bisa, karena yang benar-benar merasakan dan memantaskan jenis parenting itu ke anaknya ya mereka sendiri, kayak gitu. Dan gue mau bahas sisi positif yang mungkin dididik terlalu keras ya. Kalau anak itu menyontohkan, dia akan memiliki sikap yang kayak gitu juga. Maksudnya kayak gue udah dibiasakan keras sama orang tua gue, nantinya gue akan menerapkan itu, dan gue juga harus mandiri terhadap beberapa aspek di kehidupan gue. Dan gak menye-menye, tegas, terus kalau yang terlalu lembut dia jadi orang yang ibaratnya peka, mudah berempati, sensitif,
sensitif tuh gue gak selalu menilai sensitif adalah hal yang negatif ya, tapi sensitif tuh kadang memang diperlukan untuk beberapa waktu. Dan sensitif itu ya gak melulu negatif, tapi sensitif juga baik, apalagi untuk melindungi perasaan kita sendiri gitu. Contoh positif dari sensitif itu adalah dia terlalu perasa, balik lagi ke empati. Ketika dia sensitif dan merasakan apa yang orang lain rasakan di waktu-waktu tertentu ya, itu bisa jadi baik karena dia mempedulikan orang lain, jadi dia nggak terkesan egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri kayak gitu. Ini juga kan kayak menyinggung mengenai kita ini makhluk sosial. Kita juga butuh orang lain, dan sebaliknya orang lain juga butuh kita, kayak gitu. Terus sisi positif anak yang terlalu ibaratnya di tengah-tengah, kadang dididik terlalu keras, kadang dilembutin, kadang bahkan gue terkesan disepelein kayak gitu. Mungkin anak-anak ini juga tuh jadi sadar dan dia dilatih buat kayak, oh orang tua gue aja tuh kadang ngebiarin gue kan kayak gitu. Oh orang tua gue aja tuh kadang gak ngekang dan gak marah gue untuk apapun. Dia jadi terbiasa buat kayak milih jalan hidupnya sendiri. Sesimpel kayak dia tuh bisa lah karena ibaratnya secara langsung orang tuanya tuh udah membiasakan dia udah melatih dia buat lo tuh ambil keputusan lo sendiri kayak gitu. Apapun keputusan lo jalanin, karena nantinya lo yang rasain. Atau ibaratnya terlalu disepelein dalam hal aku mau ngelakuin A, terus orang tuanya yang gak reaksi apa-apa, yang biasa aja, gak ngelarang tapi mungkin ngebolehin tapi gak secara tersirat, maksudnya gak secara bangun oke gue setuju gitu. Tapi dengan kayak gitu kan ibaratnya orang tuanya membiasakan dan melatih si anak buat kayak coba dulu lakuin gitu, karena nantinya lo yang merasakan gimana manis dan pahitnya, apa yang enak dan gak enaknya gitu. Dan itu kan ngejadiin si anak untuk secara langsung juga berani, karena dia terbiasa untuk dibiarkan untuk mencoba hal-hal yang emang dia mau lakuin, emang dia sebenarnya dia mau tahu banget hal ini kayak gitu. Dan itu kan sisi positifnya juga yang bakal kayak dia selalu berani mencoba untuk hal-hal baru gitu. Kayak gitu sih ya, dia jadi mudah gak takut lah ibaratnya terhadap berbagai hal, dan dia jadi lebih mudah dipertemukan dengan apa yang cocok dan ternyata gak cocok sama diri gue dan hidup gue, kayak gitu sih ya. Balik lagi, semua jenis parenting itu gak ada yang salah banget dan gak ada yang benar banget. Mungkin kalau sekilas kita ngelihat oh dia salah, oh dia bener, ya kita cuman tahu ibaratnya gak keseluruhan yang orang tua itu jalankan, yang orang tua itu berikan kayak gitu. Mungkin yang kita lihat salah terlalu keras gitu, terlalu keras ke anak. Kita nggak tahu, mungkin di belakangnya memang si anaknya yang patut untuk dikasih kayak gitu, atau ada hal lain kita juga nggak tahu. Dan sekalipun kita mengecam itu benar, kita nggak pernah tahu apakah orang tua itu juga sebenarnya lagi kebingungan, apa gue salah ya nerapin parenting ini ke anak gue, bla 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 kayak. Menurut gue jadi orang tua itu juga pelajaran seumur hidup juga sih, dan itu nggak mudah. Bentar ya, nyangkut.
Terus poin yang terakhir yang perlu diperhatiin dalam parenting, yang pertama adalah komunikasiin terhadap menantu atau orang sorry banget kalau keterangan, komunikasiin hal tersebut ke menantu atau ke orang tua lo. Ini berfungsi juga, berguna juga buat kayak semisal mereka ini adalah tipikal orang tua atau menantu yang suka banget main ke rumah ketemu anak kita. Kenapa gue ngomong ini? Karena ketika lo mau menerapkan parenting A, parenting B, lo gak mau komunikasikan itu bakal jadi hal yang ribet banget. Ibaratnya secara gak langsung juga lo minta dukungan ke mereka buat kayak kasih tahu ke mereka kalau misalnya lo tuh sama suami lo mau menerapkan parenting A, parenting B, yang mana jadi ketika lo memberikan parenting A atau parenting B ke anak lo, orang tua dan mantu lo tuh nggak bingung kayak misalnya lo menerapkan VOC parenting, terus ada orang tua atau menantu lo yang nggak terima, yang kayak kok kamu ngedidik anak terlalu keras kayak gitu, terus yang kebangetan ngebiarin anak. Mereka justru kayak komentar, kok kamu terlalu manjain anak gitu, kok kamu terlalu lembutin anak gitu. Apalagi anak kamu kan cowok, nanti dia gedenya menye-menye gimana, atau nanti anak kamu cewek terus gedenya cengeng gimana karena kebangetan dilembutin dan sekali dikerasin dia bakal mudah nangis kayak gitu. Jangan sampai orang tua dan menantu lo tuh kayak mempertanyakan, bahkan ketika dia mempertanyakan itu kan di depan anak lo banget, yang pastinya dia mungkin gak, anak lo mungkin gak ngerti, tapi pasti dia memiliki persetujuan yang sama dengan apa yang dipertanyakan. Ini kayak, iya ya, kenapa mama kayak gini, kenapa mama kayak gini, bla bla bla. Dan dengan lo udah mengkomunikasikan bahwa lo dan suami mau menerapkan parenting A, parenting B ke orang tua ke anak lo, dan memberitahu itu ke orang tua dan menantu lo, hal itu akan jadi lebih enak aja gitu loh. Jadi kayak misalnya aku lagi ngasih jenis parenting A, parenting B ke anak-anak lo bu gitu, dan nanti mereka akan meminimalisir untuk nggak ikut campur, bukan karena membiarkan ya kayak cucunya dikerasin bla bla, itu kan ya biar ada komunikasi aja sih, biar mereka juga kaget. Oke, gue paham mungkin ketika kalian mencoba bicarakan ini ke orang tua atau menantu kalian, mungkin ada beberapa orang tua yang akan pro dan kontra. Contohnya adalah mungkin ada beberapa orang tua atau menantu yang merasa, oh zaman gue dulu bener kok gue ngasih didikan yang kayak gini, dan akan menyepelekan jenis parenting versi kalian sendiri. Dan mungkin kalau kalian gak nyerah, kalian juga boleh kok ngejelasin detail manfaat dan sisi positif dari jenis parenting yang bakal kalian mau kasih ke anak-anak kalian tuh gimana bla bla bla. Dan kita emang punya cara tersendiri bla bla, bukan kita merendahkan dan bukan kita gak mau mengulangi jenis parenting yang udah orang tua atau menantu kasih ke kita gitu.
tapi kita emang pengen coba hal baru gitu. Tapi buat menghargai mereka juga, kita juga pengen pemantauan dari orang tua dan menantu kita kayak gitu sih. Yang penting ada komunikasi aja sama mereka. Jangan sampai mereka kebingungan dan mempertanyakan juga nih di depan anak-anak yang tadinya anak-anak menerima aja, dan ternyata oh nenek aja nanya atau oh kakek aja nanya kenapa gini kenapa bla bla. Sorry, ada kertas, itu bekas kertas skripsi gue. Terus yang perlu diperhatikan lagi dalam parenting adalah tadi kan komunikasi ibaratnya ke orang-orang sekitar yang ada di rumah, dan yang paling penting banget komunikasi ke orang tua sama ke menantu. Tapi yang harus diperhatiin lagi yaitu komunikasi ke anak. Contoh adalah bentar, dingin guys. Contohnya lagi adalah ketika kita memberikan parenting mungkin agak keras ya kepada anak. Ini sumpah sebenarnya parenting udah jadi saya, nanti gue bahas, tenang. Gue harus riset dulu juga karena gue bukan ahli. Gue ngomongnya kayak gini aja, maksudnya kayak parenting yang terlalu keras gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang menerapin parenting jenisnya itu keras. Nah, misalnya dia kayak anak ngelakuin ini enggak, mencegah dan melarang kayak gitu. Tapi dengan cara yang keras, maksudnya mama bilang enggak ya enggak kayak gitu. Terus ya udah, orang tua itu pergi aja kayak mama aku bilang enggak, nanti dia bilang ke temannya. Terus nanti apa ya, menurut gue hal kayak gitu enggak sih, maksudnya lo boleh melarang, mencegah ke anak lo, tapi jangan biarkan anak lo bersama ribuan pertanyaan di kepala. Maksudnya kayak ketika lo mencegah dan melarang anak lo, sebisa mungkin seingat lo juga, kalau lo ngelarang itu nggak boleh ya, terus lo jelasin kenapa hal itu nggak boleh, dan mungkin lo bisa ngarahin anak lo buat ngelakuin misalnya perlakuan ini kamu nggak boleh ngelakuin ya gitu. Tapi sebisa mungkin lo cari sesuatu apa ya, ibaratnya opsi lain lah buat pengganti apa yang harus dilakukan anak lo, dan hal itu boleh menurut lo kayak gitu. Dan hal yang nggak boleh tadi itu lo sebisa mungkin jabarin ke anak lo kayak kenapa menurut lo itu nggak boleh, dan apa dampak negatif yang nanti si anak ini tuh bisa alamin kalau dia ngelakuin hal yang lo larang, hal yang lo cegah kayak gitu. Bahkan kalau ada pengalaman pahit lo itu, ya lo jabarin aja, tapi jangan terlalu jauh. Karena kayak yang di podcast gue kapan ya, gue juga lupa. Anak kecil itu logikanya simpel kayak gitu. Mereka di default buat mikir simpel. Terus ya gitu sih intinya. Oke, ketika lo ngelarang dan memperbolehkan hal apa aja yang boleh, ya lo kalau bisa jangan asal kayak ini boleh ya, ini nggak boleh ya, nggak asal kayak gitu. Maksudnya lo juga harus kasih teori dong tentang hal-hal itu kayak gitu. Karena lo pernah dengar nggak ada anak yang semakin dilarang dia bakal semakin penasaran, dan justru dia menganggap sebuah larangan adalah sebuah perintah. Dan itu bahaya banget sih menurut gue. Ketika lo ngelarang sesuatu yang bahaya banget buat dirinya, terus dia kayak kenapa ya hal itu gak boleh, apa gue lakuin aja
kayak gitu. Buat apapun larangan dan apapun yang lo perbolehkan ke mereka itu menjadi jelas, dan itu tuh membunuh rasa penasaran mereka gitu sih terhadap hal tersebut, kayak gitu. Terus mungkin kadang ada juga beberapa anak atau beberapa orang yang ketika udah diperjelas dan udah dijelasin secara detail, tapi anak itu masih kayak penasaran, emang iya ya bakal kayak gini, emang iya ya bakal kayak gitu. Lo buat konsekuensi aja, semisal kalau kamu benar ngelakuin ini, apapun itu buat konsekuensi sama anak, tapi lo juga mesti buat konsekuensi yang juga wajar. Maksudnya kayak konsekuensi yang mungkin gak terlalu keras, gak terlalu sebenarnya hati-hati juga sih buat konsekuensi ke seorang anak gitu sih guys. Intinya semangat para orang tuaku, apalagi Gen Z sekarang udah mulai jadi orang tua, ya gak sih? Kalian seru banget. Dan pastinya untuk aku kusut banget ya, pastinya stop dengerin orang lain. Kalian yang paham sendiri benar salahnya jenis parenting yang kalian lagi terapin ke anak kalian, just focus on it. Kalaupun kalian merasa itu salah banget dan kalian mencoba menerapkan parenting lain, it's okay buat sharing ke orang yang emang kalian mau sharing, yang tahu kapasitas, kelebihan, kekurangan parenting kalian terhadap anak kalian itu cuma diri kalian dan suami kalian sendiri. Dan selalu ingat, menurut gue dari parenting tuh 70% anak pasti bisa menirukan apa yang kalian kasih, apa yang parenting kalian terapkan. Atau bisa juga parenting itu ternyata menjadi traumatik kepada anak-anak kalian. Dan kalian harus tahu sebenarnya segala hal sih di dunia ini pasti ada resikonya masing-masing, kayak gitu. Yang gue tekankan di sini adalah semuanya tuh perlu banget komunikasi. Entah ketika dewasa dan kalian melihat nih sisi anak gue yang anak gue menyatain gue, anak gue trauma atas jenis parenting yang gue kasih. Kalau kalian menyadari itu, jangan gengsi buat minta maaf. Dan pasti anak kalian juga bingung kenapa kalian minta maaf, bla. Menurut gue jadi orang tua itu kita juga masih perlu mempelajarinya itu lagi seumur hidup. Dan kalian tentu gak salah. Minta maaf itu bukan berarti kalian salah, tetapi kayak minta maaf itu ya memang perlu aja. Gitu sih intinya. Kok jadi lemas lagi. Sorry banget nih guys kalau misalnya suaranya masih nggak jelas, tapi gue udah berusaha untuk ngomong yang keras gitu loh. Ini kan masuk kuping di sebelah sini, terus yang ini tuh gini. Masa ya kok gini? Kan nggak mungkin ya. Jadi gue taruh gini aja guys.
karena gue gak ada waktu buat bikin subtitle. Kalian tau gak sih yang gue pakai subtitle itu tuh, itu gue ngetik bener-bener kayak satu baris. Oke. Dan gue kayaknya terlalu malas untuk itu. Jadi gue mencoba untuk pakai ini dan semoga suaranya jelas, dan semoga suara gue yang sangat kecil ini bisa kedengeran. Dadah.